debat kabur sama Esra Soru ya, yang setahu saya demikian di YouTube. Bahkan Esra Soru langsung yang mengupload, AWF pun sudah mengakuinya, menelepon saudara Yaya Walau ini, tapi dia kabur. Ada pendeta yang mau melawan saya, innalillahi. Saya tantang satu Indonesia, pendeta di Indonesia ini. Satu Indonesia saya tantang. Dari umat Islam cuma saya sendiri. Ya. Kalau dikumpulkan orang Kristen, pendeta-pendeta debat, semua masuk Islam. Ya, saya melihat ada kayak unsur kekesalannya sampai muncul rasa amarah gitu ya sama orang Kristen. Nah, sekarang kalau memang bisa Anda buktikan itu terjadi, nggak usah sampai ribuan orang. Ya, saya dengan jemaat yang saya pimpin aja, saya kumpulkan. Ah, kamu ceramah di mana? Saya ketemukan. Bisa nggak dengan Anda mengajar mereka 3 jam dengan ceramah ada yang masuk Islam? Kalau bisa, saya akan kembali ke agama saya yang dulu Islam. Ada pendeta yang mau melawan saya, innalillahi. Saya tantang satu Indonesia, pendeta di Indonesia ini. Satu Indonesia saya tantang. Dari umat Islam cuma saya sendiri. Jejak perjalanan Nabi Isa alaihissalam baik dinilai dari Bible Kristen maupun dalam konteks sejarah Al-Quran. Nabi Isa itu tidak identik dengan perlakuan adat istiadat, bahkan sampai kepada problem liturgika syariat ibadah umat Kristen. Saya kasih contoh. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 21, menurut Bible Kristen, pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat dan diberi nama Yesus. Ini ayat Injil yang masih asli. Betul kalau itu. Bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Hamasia atau Yesus Kristus, siapapun namanya. Kalau itu ditujukan kepada Nabi Isa, betul bahwa Nabi Isa dilahirkan pada tanggal 6 sebelum Masehi, berumur 8 hari Nabi Isa disunat. Itu betul. Kalaulah Nabi Isa disunat, sekarang timbul pertanyaan, kenapa orang Kristen tidak sunat lalu mereka mengaku pengikut Yesus? Ini jadi bingung, orang Islam pun ikut-ikutan. Ada yang mengatakan kitab Kristen Injil, ada juga yang mengatakan Isa adalah Yesus. Ini sudah melekat dalam pemikiran umat Islam juga. Padahal tidak sah iman Islam kita kalau kita tidak beriman kepada salah satu kitab yang Allah turunkan, termasuk di dalamnya kitab yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, namanya Injil. Qul amanu billahi wa ma unsila ila Ibrahimah wa Ismailah wa Ishak wa Yakub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi kita orang Islam ini disebut sebagai Muslim karena kita beriman kepada semua kitab para nabi Nabiullah, termasuk di dalamnya adalah Injil. Tidak ada kitab Kristen itu di luar ditulis judulnya Injil. Nggak pernah ada itu. Kitab Kristen itu nggak pernah ada judulnya Injil. Kitab Kristen itu judulnya New Testament, Perjanjian Baru. Nggak pernah tertulis kitab suci Kristen itu di
Kristen itu di luarnya Injil, nggak ada. Orang Kristen aja nggak mengakui, antum yang akui. Isi daripada kitab Kristen itu adalah makna filosofi spekulatif, filsafat. Makanya agama Kristen itu bukan agama samawi. Agama Kristen itu adalah agama filsafat. Menerjemahkan setiap ayat dalam Bible Kristen harus ditafsir secara filsafat. Maka mereka mentuhankan Tuhan mereka dengan cara metodologi filsafat. Selama ini kita terjebak. Orang katakan Zakir Naik katanya jago, Zakir Naik itu hebat, Zakir Naik berdebat. Kalau berdebat masih petik ayat dibandingkan dengan Quran, ambil Quran dibandingkan dengan Bible, itu bukan debat ahli, itu debat orang awam, debat alegoris, hanya mencari pemaknaan secara harfiah. Maka yang akan terjadi sama-sama kuat, lakum dinukum waliyadin. Saya kalau mau debat dengan pendeta, kalau jadi tanggal 26 Oktober, ketika duduk di meja debat, sebelum berdebat saya akan tanya, antum sudah sunat atau belum? Itu yang saya mau tanya dulu. Kenapa Bapak tanya begitu? Ya karena Tuhanmu di dalam Bible-mu sendiri disunat. Bukan dibaptis, tapi disunat. Mana yang lebih Anda percaya? Dibaptis atau disunat? Semua kata-kata yang disampaikan oleh Allah Rabbul Alamin alias Tuhan Sang Pencipta terungkap dalam ucapan dan kata-kata dari para nabi. Lalu tanya kepada orang Kristen, adakah satu nabi saja yang pernah dibaptis? Ini kalau pertanyaan ini yang ditanya kepada pendeta, saya yakin debat itu akan selesai dalam tempo 1 menit. Kebetulan di kepala saya ini ada 13.766 pertanyaan. Itu baru yang termudah. Jangan cari ayat, dan kalau terjadi perdebatan, saya tidak akan membawa secuil kertas pun dalam meja debat. Silakan kau para pembohong, ahli kitab, pendeta, kau bawa kitabmu 1 kontainer. Seperti dulu waktu Prabowo membuktikan barang bukti 1 kontainer. Saya nggak pakai barang, nggak akan bawa kitab. Dan jangan pernah berharap saya juga akan memakai Al-Quran. Enggak, Al-Quran itu bukan kitab perbandingan. Saya sudah tonton orang berdebat, baik debat secara internasional, debat dunia, maupun debat secara nasional. Saya sudah tonton. Bukan debat ilmiah, karena dari pihak Islam bukan asli, bukanlah orang yang pernah belajar tentang Kristolog. Jadi dia nggak paham tentang antropos, visual, physical daripada Al-Masih. Saya orang yang langsung bertatapan, berhadapan dengan kultur dan budaya Israel. Tahu persis riwayat sedetil mungkin tentang orang yang bernama Isa Al-Masih, atau dalam bahasa asli di kampungnya Joshua Hamashiach. Hafal betul saya. Dunia sudah menipu kita selama ini. Orang Islam pun ikut-ikutan menyebutnya Injil Kristen palsu. Mana ada kitab Injil palsu? Injil itu adalah firman yang saya sampaikan tadi ketika Isa mengatakan akan datang min badismuhu Ahmad wa itsqala Isa ibn Maryama ya bani Israila inni rasulillahi ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat Taurat mubasyisran bi rasulil ya'ti min badismuhu Ahmad. Itu Injil. Kalau kita berhadapan dengan teori terkait dengan Musa, itu Taurat.
Kalau kita berbicara terkait dengan ayat Quran yang menyinggung tentang Ibrahim, itu su'ub. Kalau kita bicara tentang ayat-ayat yang menyinggung perilaku, iman, akhlak, moral daripada Daud dan Sulaiman, itu adalah Zabur. Jadi Al-Quran itu adalah kesempurnaan dari seluruh firman yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia, bersifat universal. Hudalin nasi wa bainati minal huda wal furqan.